Ratna Frenti atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, perkenalkan saya Apoteker Dia Ariantini MSc selaku moderator yang akan memandu sesi pertama dengan narasumber Ibu Admira Sariwati MSI. Berikut ini akan saya bacakan kurikulum vitae beliau. Kurikulum vitae Ibu Admira Sariwati MSI dengan alamat email admirasari@gmail.com, telepon 088163787733, pendidikan terakhir S2 Biokimia dari ITS. Berikut ini adalah beberapa judul publikasi dari luaran penelitian yang sudah pernah dilaksanakan beliau dari mulai tahun 2017 hingga 2020 yang terkini, yaitu dengan judul Synergistic Interaction of a Consortium of the Brown Rot Fungus, Vomitopsis pinicola and the Bacterium Ralstonia piceti for DDT Biodegradation. Adapun beberapa judul dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang pernah dilakukan Ibu Admira pada tahun 2017 hingga yang terkini tahun 2021 adalah dengan judul sebagai berikut: pemberdayaan siswa SMA dalam menumbuhkan perilaku cerdik untuk mencegah penyakit tidak menular sejak dini. Kemudian beberapa riset grant yang pernah beliau dapatkan pada tahun 2018 hingga yang terkini yaitu 2020-2021, diantaranya adalah SKIM PDP di tahun 2018, kemudian 2018 dan 2019, kemudian SKIM PKPT pada tahun 2020-2021 dengan judul Isolasi dan Identifikasi Senyawa Kimia Etnobotani Kediri berpotensi antioksidan sebagai anti diabetes mellitus dan anti hiperurisemia. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Ibu Admira Sariwati MSI untuk menyampaikan materi dengan tema tips memenangkan Grand Reset. Kepada Ibu Admira, dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Dia atas waktunya. Saya akan mencoba share screen. Baik, apakah presentasi saya sudah terlihat nih? Sudah. Namun suaranya masih kecil sekali. Mungkin bisa sedikit diperbesar. Oke, bagaimana? Suaranya sudah terdengar nggih? Ya, sudah jelas. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya kepada tim Deputi PP2M karena yang selama ini sudah menjembatani kita semua untuk mendapatkan Grand Reset dari Ristek BRIN. Ya, adapun sebelum kita saya sharing session, sebenarnya saya ingin menyampaikan dulu ya, sebelum kita menulis proposal, setidaknya kita siapkan mental dulu ya, mental perjuang. Karena kenapa kalau kita sampaikan ada mental pejuang, karena dalam menulis proposal kita mulai usaha ya, usahanya berat, mulai cari literatur, kemudian menyusunnya, kemudian setelah mendapatkannya pun kita harus tetap berjuang untuk melaksanakan sampai di titik akhir adalah laporannya. Kemudian sebelumnya juga kita juga harus mempunyai mental bonek ya, atau bondo nekat, karena setidaknya kita tahu kondisi kita bagaimana, dan untuk mencapai sesuatu ini biasanya diperlukan bondo nekat ya, karena kita tahu kalau saya selama ini pengalaman 2 kali mendapatkan PDP ya, di mana dengan situasi keadaan ya yang ada, jadi saya harus nekat harus pontang-panting ke sana kemari untuk menyelesaikan penelitian ini. Jadi sebelumnya tip yang pertama yang saya berikan adalah mental pejuang dan mental bondo nekat dulu. Baik, untuk selanjutnya
sebelumnya kita harus paham dulu ya skema untuk penelitian. Ya, skema penelitian ini ada banyak untuk mulai PDP yang biasanya kita dapat, ya, kemudian ada terapan, kemudian pengembangan, kemudian PKPT dan PPS. Nah, karena kita alhamdulillah IIK sudah masuk pada klaster madya, yang berarti skema penelitiannya kita pun alhamdulillah meningkat. Ya, sebetulnya kita bisa masuk ke penelitian desentralisasi ya, seperti PDUPT ini, penelitian dasar unggulan perguruan tinggi, kemudian penelitian terapan, kemudian pengembangan unggulan. Nah, namun di sini syaratnya itu harus lektor. Ya, monggo Bapak Ibu yang sudah waktunya lektor, ya silahkan diurus lektornya supaya kita bisa masuk ke skema ini. Nah, namun kita juga nggak perlu berkecil hati, seandainya kita belum sampai ke lektor, kita masih mempunyai skem yang PKPT. Nah, ini adalah satu-satunya skem yang bisa kita ikuti untuk tahun ini. Jadi kita hanya bisa PKPT saja. Nah, untuk mendapatkan dana hibah penelitian, makanya kita harus mengikuti panduan atau persyaratan pemberi dana. Nah, kemudian skema tiap penelitian itu mempunyai ciri khas yang tersendiri. Nah, di sini PKPT ya tujuannya itu adalah memberikan wadah bagi dosen ya, pengusul agar dapat memanfaatkan sarana keahlian mengadopsi kemudian mencontoh budaya penelitian dari perguruan tinggi mitra. Kemudian terjalinnya kerjasama antara perguruan tinggi pengusul dan perguruan tinggi mitra dalam mengelola penelitian. Bahkan ada yang mengatakan, salah seorang reviewer itu kalau PKPT itu sebetulnya sarana untuk kita terbiasa mengerjakan disertasi. Jadi sarana untuk belajar kita disertasi karena tujuannya ini adalah nanti ditujukan bagi dosen-dosen yang ingin melanjutkan sekolahnya. Kemudian di sini banyak sekali ya sebetulnya syaratnya ya. Jadi syarat ini tidak hanya bagi pengusul atau perguruan tinggi pengusul, tetapi juga syarat bagi perguruan tinggi mitra. Nah, di sini pada perguruan tinggi pengusul terdiri dari ketua ya dan maksimum 2 orang anggota. Kemudian pada klaster madya atau binaan, kemudian berpendidikan S2, maksimumnya lektor. Kemudian untuk yang TPM nya ini bukan merupakan tempat TPP menempuh pendidikan terakhir. Jadi misalnya saya sekolah terakhir di ITS, maka saya tidak bisa untuk mengambil mitra dari ITS. Jadi kalau misalnya mengambil mitra dari ketika kita lulus S1 dengan yang berbeda, itu diperbolehkan. Nah, kemudian klaster kinerja penelitian ini harus lebih tinggi dari perguruan tinggi pengusul. Kalau yang ini tipsnya mungkin Bapak Ibu bisa memilih perguruan tinggi negeri. Ya, mungkin ini tipsnya perguruan tinggi negeri, jadi mereka pasti sudah mandiri semua. Nah, ini salah satu tipsnya mungkin bisa dipilih dari perguruan tinggi negeri. Ya, kemudian tim pengusul mitra ini memang berbeda. Kemudian TPM, nah ini berpendidikan S3. Nah, ini ada tips lagi dari saya. Bisa minta cari yaitu mitra yang profesor saja. Jadi ini mungkin akan lebih menguatkan kita. Nah, cari mitra yang sudah profesor. Nah, kemudian ini kenapa?
Ini karena diharapkan untuk mitra yang sudah mempunyai jabatan fungsional profesor ini pasti mempunyai 5 publikasi internasional. Jadi ini ada syaratnya, yaitu mempunyai publikasi internasional. Kemudian yang ke-8, usulan penelitian dibuat secara bersama-sama. Nah ini biasanya, kalau yang ini biasanya karena beliau-beliaunya sibuk, jadi biasanya kita yang maksimal membuat usulan ini, kemudian nanti kita tinggal diskusikan bagaimana untuk meminta masukan dari beliaunya. Ya, jadi untuk bersama-sama mungkin sedikit kesempatannya ya, maksudnya saya peluang untuk mengerjakan bersama-sama itu sedikit, jadi lebih utama ke kita. Ya, lebih utama ke kita, baru nanti kita bisa untuk berdiskusi dengan beliaunya, mungkin kekurangannya apa, bisa ditambahi apa, seperti itu. Kemudian usulan pengusul mendapat persetujuan ini seperti biasa ya, kalau kita sudah sering melakukan unggah proposal di Simliptapmas, nanti pasti dari timnya Mbak Lia akan memberi persetujuan. Kemudian yang ke-10 ini tidak sedang menjabat. Tapi maaf, yang ke-10 ini ternyata kemarin saya terapkan ketika saya mengusulkan hibah ini tidak berlaku. Kenapa? Karena kemarin ini yang saya sebut bondo nekat ya sebetulnya, karena kemarin itu TPM saya, mitra saya itu kebetulan adalah dosen saya waktu S1, kemudian ternyata beliaunya sedang menjabat juga sebagai wakil dekan 1 di Universitas 11 Maret, kemudian anggota beliau adalah wakil dekan 2. Nah, waktu itu di sini ada syarat tidak sedang menjabat. Kemudian saya bertanya pada beliaunya, maaf Mbak, saya sedang menjabat, tapi saya terus tetap nekat. Ya udah, saya Bu, gimana kalau dicoba saja dulu. Ya, siapa tahu kalau memang rezeki, alhamdulillah. Kalau enggak ya setidaknya kita ada pengalaman untuk sudah mencobanya. Nah, ini tipsnya juga minta tolong kalau menghubungi dosennya itu jauh, dosennya, mitranya itu jauh-jauh hari sebelumnya ya. Karena ada beberapa mitra yang enggan karena sudah banyaknya penelitian. Jadi mungkin ini waktunya ya, untuk sebentar lagi, biasanya bulan Oktober, September Oktober ada pembukaan ya Bu Liang ya. Biasanya begitu. Nah ini nanti biasanya jauh-jauh hari, karena untuk mengantisipasi kalau kita mengerjakannya menghubunginya kepepet, nanti kita nggak dapat TPM-nya. Jadi bisa menghubungi TPM dari jauh-jauh hari. Ya, kenapa? Karena pengalaman dari saya dulu nggak ngerti PKPT itu seperti apa, bagaimana syarat-syaratnya. Jadi waktu ada pembukaan itu saya juga kelabakan, saya belum mendapatkan TPM ya, belum mendapatkan mitra karena beberapa kali menghubungi dosen yang dari teman itu beliaunya sudah full mempunyai penelitian, jadi tidak bisa, makanya saya bingung waktu itu. Nah, jadi ini tipsnya, minta tolong Bapak Ibu bisa menghubungi TPM untuk jauh-jauh hari untuk bisa memastikan apakah berkenan menjadi mitra. Nah, kemudian di sini untuk rambu-rambu penyusunan proposal, ya di sini topik penelitiannya itu urgent. Ya, topik penelitiannya alhamdulillah ya pemerintah masih fokus utama atau lebih besar itu pada kesehatan dan obat. Kemudian ditunjang kita adalah kampus kesehatan, kemudian kita banyak bergerak dalam obat herbal. Nah, ini adalah kesempatan bagi kita
untuk menyusun proposal ya, karena saya lihat yang pertama itu masih fokus pada kesehatan dan obat, yang kedua itu ke transportasi. Kemudian di sini perumusan masalah, ya, ini harus tajam ya. What, why, who, when, and results. Jadi apa, mengapa, bagaimana, kapan, dan sumber daya yang kita punyai. Kemudian pendekatannya ini harus lebih realistis atau doable. Jadi kalau kita sering membaca jurnal-jurnal ya yang dari luar, itu metode-metodenya itu pasti sudah baru ya. Mereka mempunyai beberapa novelty ya. Tapi kalau di Indonesia alat aja kita nggak lengkap. Jadi alat nggak lengkap. Nah, ini harus yang mempunyai realistis. Makanya kalau kita biasanya pengennya, misalnya saya ini ke model penelitian kuantitatif, biasanya saya menggunakan cara atau metode yang lampau, ya, karena itu masih realistis. Kalau saya inginnya yang baru, yang mempunyai novelty seperti metode maserasi pakai subskritis, karena nggak ada alatnya, maka kita menggunakan yang biasa aja yang masih bisa kita gunakan. Kemudian rancangan penelitian ini harus efisien. Ya, efisien ini tidak memakan waktu dan biaya yang banyak atau masih terjangkau oleh kita. Kemudian roadmap, menyertakan roadmap, kemudian ini ada tingkat kesiapterapan teknologi, kemudian kita memenuhi kriteria, ya kriteria atau karakteristik skema penelitian yang dipilih. Kemudian ini lagi ada rekam jejak ketua dan tim peneliti. Nah, yang kalau PKPT ini memang penting ya rekam jejak peneliti, karena ini bobotnya nanti 15%. Ya, rekam jejak ini bisa dari dilihat dari publikasi kita, bisa juga dilihat dari penelitian yang didanai oleh Ristek-Dikti. Kemudian di sini ada RAB yang tepat. Nanti saya akan kasih tip untuk RAB yang tepat yang di belakang. Kemudian ini ditulis sesuai format dan skema penelitian yang dipilih. Kemudian memperhatikan persentase penilaian. Nah, di sini untuk evaluasi usulan PKPT ini ada proposi skor, di mana ada rekam jejak yaitu 15%, kemudian substansinya adalah 85%. Ya, di sini tadi sudah saya sebutkan rekam jejak 15% ini termasuk dari publikasi-publikasi kita dan penelitian-penelitian yang pernah didanai. Kemudian di sini kita biasanya bingung ya, kalau sudah masuk ke Simlip Tapmas, ngisi judul, terus kemudian di situ ada tingkat kesiapan terapan teknologi. Nah, di sini biasanya saya jelaskan ya, untuk penelitian dasar itu kita bisa pilih tingkat 1 sampai 3. Ya, di mana luar rawatnya wajib yaitu publikasi di jurnal, proceeding maupun buku. Kemudian untuk yang terapan ini adalah TKT 4 sampai 6, terdapat kekayaan intelektual dan uji coba produk. Dan untuk penelitian pengembangan ini TKT 7 sampai 9 ya. Ini sudah masuk ke bisnis plan untuk industrinya. Ya, untuk menghasilkan produknya biasanya ini hilirnya. Nah, ini di sini ada seleksi proposal ya. Penilaiannya ada kelayakan administrasi, rekam jejak, usulan penelitian, kemudian kelayakan RAB. Nah, kelayakan administrasi ini mohon untuk diperhatikan ketika kita menulis proposal. Ya, biasanya nanti ada harus berapa kalimat. Ya, berapa kalimat. Nah, itu tolong jangan dilanggar. Ya, harus benar-benar mengikuti pas. Nah, ini adalah untuk kelayakan administrasi. Kemudian untuk RAB ini mengikuti pada PMK yang terbaru saja. Ya.
Nah, ini adalah contoh sistem penilaian biasanya untuk isinya ya, ada ketajaman 30%, pengembangan iptek, pengembangan kelembagaan atau pengembangan kelembagaan, kemudian relevansi, kemutakhiran dan penyusunan daftar pustaka, metode yang digunakan, dan kesesuaian jadwal. Nah, di sini luaran PKPT ini adalah biasanya lebih tinggi dan kedalaman untuk penelitiannya itu lebih dalam. Maksud saya biasanya kalau kita PDP itu misalnya gitu ya, misalnya PDP itu penelitiannya misalnya kalau rumah itu hanya di pekarangannya. Tetapi kalau PKPT ini kita harus sampai ke kunci rumahnya. Ya, jadi mungkin seperti itu. Jadi karena memang PKPT ini dana yang diberikan adalah banyak, ya. Jadi kalau untuk mendapatkannya kita penelitiannya itu harus sedalam, misalnya kita harus tahu kunci rumahnya. Tetapi kalau PDP itu hanya bisa sekitar pekarangan rumah, misalnya halamannya, sampingnya, atau belakang rumah seperti itu. Nah, di sini makanya luaran wajib PKPT ini adalah jurnal internasional. Ya, terindeks pada Scopus maupun Router. Nah, di sini jangan khawatir ya, saya nggak biasa nulis jurnal internasional, saya nggak pintar bahasa Inggris. Saya pun juga nggak pintar bahasa Inggris ya, sebetulnya. Ini sudah dibuktikan kalau saya nggak pintar bahasa Inggris. Soalnya waktu ikut Serdos kemarin TKBI saya aja cuma 4 ya. Tapi saya tetap semangat untuk menulis jurnal internasional. Ya, kemudian satu buku hasil penelitian ber-ISBN. Nah, ini lebih memudahkan kita ya untuk buku penelitian. Ya, ini kemudian 3 artikel proceeding, kemudian 3 book chapter. Nah, ini 3 book chapter ini kalau kita bisa ya, kita insya Allah bisa kalau kita mau dengan teman-teman juga untuk menulis book chapter. Pertamanya saya dulu itu juga bingung book chapter itu seperti apa. Ternyata setelah melalui penelitian ini yang tahun ini, oh saya ternyata paham, ternyata book chapter ini adalah isinya dari hasil penelitian kita. Hasil penelitian kita nanti bisa digabungkan dengan penelitian-penelitian dari teman-teman dosen yang lainnya. Tetapi yang satu rumpun ilmu. Seperti itu ya. Kemudian di sini isi proposal, ada judul penelitian, identitas pengusul. Ya, untuk judul penelitian, kalau tips dari saya biasanya mengisinya terakhir. Ya, kalau saya bingung kayak itu biasanya judulnya apa yang enak, itu biasanya saya terakhir. Ya, terakhir saya buat dulu. Yang penting itu kita membuat latar belakangnya dulu. Ya, untuk membuat latar belakangnya dulu, setelah latar belakangnya dulu, baru kemudian kita bisa tahu, oh judul penelitian yang pas itu seperti apa. Nah, untuk identitas pengusul kita sekarang sudah nggak repot-repot lagi ya. Kalau dulu PDP 2 tahun terakhir kita harus membuat CV ya, tapi sekarang kita langsung sinkron di SimLibTakmas ketika kita download proposal itu nanti sudah muncul semuanya, mulai dari publikasi sudah ada, kemudian mitra kerjasama penelitian ini tolong diisi, misalnya seperti saya ada mitra kemarin, seperti karena saya mengambil tentang etnobotani Kediri, berarti saya mitranya adalah penjual jamu. Ya, ini boleh dikosongkan, tetapi untuk TPM dari perguruan tinggi mitra ini harus ada. Tapi untuk mitra kerjasama yang lain itu boleh. Jadi kemarin waktu ngisi di SimLibTakmas itu untuk mitra kerjasama ini boleh tidak diisi. Kemudian di sini ada luaran wajib dan luaran tambahan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, luaran wajib adalah jurnal internasional, book chapter, dan buku
beri SPN. Untuk tambahan ini tetap saja diisi. Ya, saran saya atau tips saya tetap saja diisi. Kalau memang kita mampu, pasti ini akan ada dana tambahan. Jadi meskipun nanti, nah ini tips dari saya, diisi sesuai kemampuan kita. Yang kayaknya itu kita mampu. Jadi kita akan mendapat tambahan. Kemudian ini untuk anggaran atau RAB-nya tadi disesuaikan. Kalau tips dari saya untuk anggaran ini biasanya saya yang lebih ke analisa, lebih ke penelitian kuantitatif. Biasanya saya butuh reagen-reagen kimia. Nah, ini untuk tipsnya biasanya saya akan list dulu reagen-reagen apa yang saya butuhkan, kemudian saya akan sebar melalui email ke toko-toko bahan kimia. Ya, nanti saya minta penawaran. Setelah mereka kirim penawarannya, nah ini nanti kita tinggal copy paste. Jadi ini akan memudahkan kita untuk menyusun anggaran. Ya, jadi kita pun nggak akan takut biasanya harganya berapa, nanti kalau kemahalan bagaimana. Nah, di situ ini adalah untuk tips untuk anggaran. Kemudian ringkasan biasanya ini adalah highlight yang utama, ya pasti biasanya ini adalah highlight yang utama. Kenapa kita memilih atau melatar belakangi kita mengambil judul penelitian tersebut. Kemudian di sini biasanya saya ambil dari kata kuncinya juga. Nah, di sini ada latar belakang. Latar belakang ini biasanya kalau tips dari saya ini mengapa tadi, mengapa, yaitu masalah yang lagi in ya, misalnya sekarang ada COVID ya, kita ambillah tema tentang COVID, apa, terus kemudian sebetulnya sudah ada apa, kurangnya apa, kemudian riset kita itu apa, seperti itu ya. Jadi bahan atau misalnya seperti saya, latar belakangnya kemarin saya yang ambil itu tentang etnobotanik Kediri. Jadi banyaknya jamu-jamu itu menggunakan bahan-bahan herbal alam. Nah, kemudian herbal alam ini hanya belum ada bukti ilmiahnya, hanya turun-temurun. Oh, ini loh ternyata bisa menurunkan panas tinggi. Nah, dari sinilah saya akan ambil untuk saya buat sebagai tema ya, untuk mengetahui penyakit apa sih, penyakit degeneratif apa yang sebetulnya yang memerlukan penanganan lebih besar saat ini. Kemudian di sini tinjauan pustaka, ya tinjauan pustaka biasanya di Simliptapmas itu menunjukkan 10 tahun terakhir, tapi ternyata setelah beberapa kali saya menggunakan tinjauan pustaka 10 tahun terakhir, saya harus revisi, ya, saya harus revisi proposal saya. Biasanya kalau kita setelah memenangkan hibah ini dapat revisi ya. Nah, revisi saya mendapatkan revisi karena pustaka saya itu katanya belum up to date. Jadi saya rasa tips untuk tinjauan pustaka ini jangan menggunakan 10 tahun terakhir, tapi gunakanlah 5 tahun terakhir saja. Kemudian di sini biasanya ada metode. Metode ini ada rancangan penelitian. Ya, rancangan penelitian ini biasanya diberikan ada roadmap-nya. Jadi karena ini multi years, ya proposalnya multi years, makanya kita harus mempunyai roadmap untuk tahun pertama itu apa, kemudian tahun kedua goalnya kita itu akhirnya apa. Kemudian di sini ada waktu dan lokasi penelitian, kemudian ada prosedur penelitian. Ya, prosedur penelitian ini usahakan Bapak Ibu menggunakan metode yang terbaru, karena dari metode yang terbaru ini kita dapatkan novelty-nya juga, kita bisa gunakan untuk jurnal internasional, karena beberapa jurnal internasional biasanya mereka memerlukan novelty.
yaitu metodenya. Jadi kalau cuma tanamannya yang diganti atau subjeknya yang diganti, mereka itu kadang kurang menyetujui atau banyak ditolaknya. Ya, banyak ditolaknya untuk jurnal internasional ini, ya, karena saya sudah suka duka beberapa kali ditolak di jurnal internasional ya. Monggo Bapak Ibu nanti kalau ingin bertanya tentang bagaimana jurnal internasional menulis, nanti bisa japri ke saya atau bisa menemui saya ya. Nah, kemudian di sini adalah metode, gunakanlah coba metode yang terbaru. Nah, di sini ini yang saya sebutkan kita harus bondo nekat. Metode yang baru itu belum tentu kita paham. Nah, tapi di sini kita nekat. Dimana kalau kita nekat, kita harus mau nggak mau mempelajari metode yang baru tersebut. Terus kemudian alatnya nggak ada. Ya kita juga harus bondo nekat nyari alat yang ada di mana. Ya, ini untuk prosedur penelitian, kemudian jadwal penelitian. Ya, jadwal penelitian sama kita harus tahu kapan atau kita harus mempunyai target kapan penelitian ini selesai. Kemudian untuk daftar pustaka sudah saya sebutkan tadi, kita gunakan 5 tahun yang terakhir saja. Nah, ini untuk judul penelitian, identitas, sama mitra kerjasama, ini bisa langsung nanti diisi di Simliptapmas ya biasanya. Kalau untuk tema, itu nanti juga ada, biasanya kita masuk ke grup apa, biologi farmasi ataupun apa, itu nanti bisa diklik di Simliptapmas, kemudian ini sudah saya jelaskan tadi ya untuk luarannya. Nah, ini untuk anggarannya sudah saya jelaskan juga. Anggaran biaya mengacu pada PMK yang berlaku. Kemudian ringkasan. Nah, di sini ada tidak lebih dari 500 kata berisi latar belakang penelitian, tujuan, metode, dan luaran yang ditargetkan. Biasanya di sini juga ada urgensi penelitiannya. Ya, di sini mohon untuk tidak melebihkan kata-kata, jadi cukup harus dipaskan 500 kata karena ini akan masuk pada seleksi administrasinya. Jadi biasanya kemarin saya dapat bocoran pas PDP itu dari salah satu reviewer, pokoknya kalau kamu menyusun PDP itu asal kamu memenuhi administrasi pasti lolos. Ya, seperti itu. Jadi mohon untuk administrasi ini benar-benar diperhatikan. Nah, kemudian untuk tinjauan pustaka ini 1000 kata, ini juga harus dijelaskan ya, menggunakan ada state of the art atau roadmap-nya, kemudian pustakanya, ini kita tips dari saya jangan gunakan 10 tahun terakhir, tapi gunakan aja 5 tahun terakhir daripada nanti dapat revisi. Ya, ini karena berkali-kali saya dapat revisi karena sumber pustaka yang saya pakai 10 tahun terakhir. Kemudian metode ini juga jangan banyak-banyak, cukup 600 kata. Kemudian di sini kita juga harus menampilkan diagram alir, ya, bagaimana mulai pertama apa yang akan kita lakukan sampai akhirnya output yang akan kita hasilkan. Kemudian ini jadwal penelitian biasanya disusun dengan membuat tabel ya, seperti sudah ada di template-nya Simliptapmas. Nah, di sini daftar pustaka yang disusun ini berdasarkan sistem nomor, kemudian yang hanya dikutip. Jadi kalau yang nggak dikutip itu nggak usah dimasukkan seperti itu. Oke, terima kasih. Mungkin itu dari saya. Ya, sukses selalu milik orang-orang yang berani mencoba. Terima kasih. Monggo Bu Diah, saya kembalikan ke Bu Diah. Ya,
Baik, terima kasih Bu Admira atas materinya yang sangat menginspirasi ya buat kita semua. Baik Bu Admira, ini kita ada beberapa pertanyaan yang ada di chatbox ya. Mohon kesediaannya Bu Admira untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama dari Ibu Lia, dari Bu Lia Agustina. Pertanyaannya adalah apakah bisa di-share tips untuk mendapatkan mitra dan juga jumlah dana yang Ibu terima kemarin berapa Bu? Dan bagaimana kita mengalokasikannya? Terima kasih. Monggo Bu Admira, mungkin bisa langsung dijawab ya. Baik, untuk tips mitra yang pertama sudah saya sampaikan, kita cari mitra perguruan tinggi negeri saja. Ya, yang kemudian yang kedua, kalau bisa kita cari yang sudah profesor. Kemudian kita cek dulu untuk publikasinya. Ya, lebih banyak yang aktif menulis publikasi itu lebih aman. Ya, lebih aman. Kemudian tadi memang disyaratkan tidak menjabat ya, tapi kemarin saya coba beliaunya menjabat itu tidak apa-apa. Tapi kalau memang ada profesor yang sedang tidak menjabat, tapi jarang ya biasanya semua profesor itu menjabat semua. Ya, nggak ada yang tidak menjabat biasanya. Jadi bisa di skip aja untuk syarat ini. Maksudnya kita tutup mata untuk syarat yang ini. Mungkin itu ya. Kemudian untuk alokasi untuk dana, nah ini dana kemarin saya di Simliptakmas kemarin itu waktu saya mengajukan itu hanya 320 pertamanya. Nah di situ tidak boleh, harus maksimal dan maksimalnya harus 380. Nah akhirnya saya bingung, terus terang saya bingung, uang segini mau diapakan, sedangkan penelitiannya cuma ini. Jadi kalau memang dananya banyak, jadi usahakan parameternya juga banyak. Ya, parameter atau variabel yang kita teliti juga banyak. Karena apa? Karena untuk masuk dalam jurnal internasional pun kita setidaknya mempunyai 6 parameter. Ya, minimal paling enggak itu 6 parameter. Nah, itu bisa masuk ke Q2, setidaknya bisa masuk Q2, Scopus. Ya, kalau cuma 5 parameter itu biasanya kita masuknya Q3. Biasanya hanya Q3 seperti itu. Ya, jadi dimaksimalkan saja untuk dananya. Kemudian kita juga harus paham penelitiannya seperti apa. Karena kemarin saya juga dapat revisi. Revisinya ini NMR 75 kali itu buat apa? Nah, ini memang saya waktu itu bingung karena di situ 300 harus memasukkan dana 380 juta. Padahal sebetulnya saya hanya butuh dana sekitar 310-an atau 320 juta. Jadi di sini kesalahan saya waktu itu adalah NMR. Jadi kita, nah inilah karena saya bondo nekat, saya belum pernah mengisolasi ya. Terus terang saya belum pernah penelitian isolasi identifikasi yang menggunakan NMR. Nah, di sini mohon sebelumnya dipahami dulu sebelum kita membuat proposal, kita mau menggunakan alat apa saja, kira-kira berapa. Mungkin itu ya Bu Dia, jawaban untuk Bu Lia. Ya, terima kasih Bu Admira. Gampang-gampang susah ya Bu ya nyari mitranya ini. Terus juga terus juga untuk bondo nekatnya ini bondo nekat yang harus mikir juga ya. Jadi ya benar. Kalau Oke. mitranya diusahakan itu kita menghubungi beliaunya jauh-jauh hari ya. Jangan terlalu mepet. Bisa dimulai dari sekarang kita untuk mencari mitranya. Mungkin untuk pendekatan dulu gitu ya. Iya. Ya, ini juga ada pertanyaan lagi Bu Admira dari Bu Ratna Frenti. Pertanyaannya, saya pernah mendengar kalau reputasi dosen dari PTM Mitra kita juga diperhitungkan. Maksud saya, dosen yang kita gandeng ini indeks Sintanya harus tinggi. Benarkah demikian? Ya, memang Bu, di situ tadi dijelaskan ada rekam jejak ya. Jadi di sini rekam jejak ini tidak hanya pada pengusul, tetapi rekam jejak dari mitra. Jadi karena biasanya kalau sudah memiliki jurnal internasional lebih dari 5, biasanya H-indeksnya
ya, H-indeksnya ini akan tinggi biasanya. Kemudian ada rumor, memang bukan rumor sih, saya pernah dapat bocoran dari reviewer itu kalau kamu mempunyai H-indeks Scopus lebih dari 2, kemungkinan lolos kamu banyak dan kamu bisa meng-apply itu dua scan penelitian. Tapi kalau H-indeksmu bawah, ya, belum ada 2, nah itu nggak bisa kamu untuk meng-apply 2 scan penelitian atau kans untuk mendapatkan scan penelitian itu sedikit sekali. Seperti itu ya mungkin Budi ya. Iya, iya. Baik, mungkin selain mitra juga kita sendiri ini juga harus aktif ya, Bu Admira, Ya, penulisan artikel ya supaya kita bisa punya indeks. ya, soalnya di Simliptapmas itu memang ada kan Sinta gitu, nanti H-indeks Scopus kita berapa, H-indeks Sinta kita berapa. Nah, mungkin dari situ kan nanti bisa langsung dilihat sama reviewer ya, dari penerima hibah. Nah, ini H-indeksnya berapa, dilihat dari situ kita nanti bisa. Ya. Mungkin seperti itu Budi ya. Ya, ini ada pertanyaan lagi dari Bu Ismi. Bagaimana cara Bu Admira membagi tugas dengan anggota kelompok lain? Mungkin dalam pembagian ke dalam risetnya ini ya, dari grant yang kemarin didapatkan mungkin. Silakan. Nah, ini kebetulan karena biasanya saya akan bagi-bagi tugas ya, kita kerja sama-sama kan. Ya, ketika suatu waktu kita kerja sama-sama, kemudian apa ahlinya saya, apa ahlinya beliau, nah ini kita bagi. Jadi kalau untuk TPM kita nggak mungkin akan menggandeng beliau untuk terjun ke lapangan. Jadi mungkin untuk TPM ya ini nanti bagian untuk melihat ketika kita sudah menulis jurnal, kemudian kita minta tolong beliaunya untuk mereviewer, mungkin ada pertanyaan, tambahan data mungkin yang mana, seperti itu ya. Kalau TPP saya biasanya lebih ke yang terjun ke lapangan. Ya, sebetulnya ini yang jadi masalah saya juga ya saat ini, karena saya harus pontang-panting, saya nggak punya mahasiswa curcol ini ya Bu, saya harus mengerjakannya sendiri, jadi saya harus pontang-panting Surabaya Kediri, karena di sini alatnya juga kurang, jadi saya harus lari ke ITS untuk mengerjakan. Nah di sini inilah gunanya tim, saya yang mengerjakan di lapangan, nanti teman saya yang satu yang dari TPP ini pengusul, yaitu yang menulis jurnalnya juga atau mengolah datanya. Mungkin seperti itu Budia untuk pembagian satu timnya. Ya, baik. Ini ada lagi pertanyaan dari Bu Krismita. Beliau bertanya, bagaimana tips atau penulisan yang benar dalam menyusun latar belakang? Karena mesti mau mulai bingung di latar belakang. Dan mitra apakah harus linier dengan keilmuan atau bagaimana gitu? Terima kasih. Kalau saran saya, mitranya kalau bisa yang linier ya. Kalau kita nanti nggak linier, bingung. Maksudnya bingung, nggak paham tentang penelitian kita. Terus kemudian nanti nggak bisa kasih masukan pada kita. Tetapi kalau yang linier, beliaunya sudah paham banget. Misalnya seperti saya, ya isolasi, antioksidan, seperti itu. Beliaunya memang karena biokimia juga, jadi satu linier. Jadi beliaunya selalu bisa memberi masukan ke kita. Jadi bisa memberikan masukan bagaimana data-data yang diperlukan, bagaimana antioksidan, kemungkinan atau variabel-variabel seperti itu ya. Kemudian untuk latar belakang, biasanya saya itu memulai dengan masalah yang ada ya. Jadi pasti kita itu punya banyak ide-ide ya. Tetapi kalau ide-ide itu enggak kita tulis, kita akan lupa. Jadi saya itu punya satu buku yang ketika saya sedang kemana, terus misalnya lihat pohon ini, misalnya ya Bu, misalnya lihat pohon ini, pohon ini kok kayaknya nggak dimanfaatkan, itu nanti saya langsung tulis, saya langsung punya buku catatan ya tentang apa, pohon-pohonnya apa, ya itu saya akan tulis, ya kemudian
saya akan cari di jurnal-jurnal dulu. Apakah tanaman ini sudah banyak yang melakukan penelitian atau enggak? Ya, jadi dari sini memang perjuangan kita berat ya untuk menulis latar belakang aja. Untuk menentukan tema saja kita berat karena kita harus mengerti dulu ibaratnya apa yang kita pikirkan ini sudah banyak yang meneliti belum. Ya, jadi biasanya kalau saya itu masuk ResearchGate ya, ada aplikasi ResearchGate, di situ nanti misalnya saya akan ketik tentang pohon jambu, misalnya kita mau meneliti nih jambu, terus ya itu kita nanti akan keluar semua bagaimana terakhir pun tanaman jambu ini diteliti ya. Jadi kita akan paham yang belum kans kita itu mau meneliti di mana. Ya, jadi dari situ kita tahu, nah kita tahu permasalahannya. Oh, permasalahannya ternyata ada yang bahan ini yang belum diteliti dari segi apanya. Nah, dari situ makanya kita nanti akan dapatkan ide, akan dapatkan masalah, kemudian kita lihat apakah sumbernya itu banyak. Nah, ini juga pengalaman dari saya ya, Bu Krisnita, karena kemarin saya mengambil tema tumbuhan ini, saya tidak melihat dulu, tidak terjun ke lapangan, saya hanya studi literatur, ya studi literatur, ternyata tanaman ini belum banyak yang meneliti di Indonesia dan banyak digunakan oleh penjual jamu. Nah, kemudian akhirnya saya ambil dan ternyata salah satu tanaman sekarang itu sudah punah. Tapi saya sudah mendapatkan bijinya, cuma untuk tanamannya ini sudah punah. Ya, jadi mohon yang sudah saya jelaskan tadi, what, when, why, dan results-nya itu diperhatikan. Jadi kita bisa mengetahui ini dari sumber-sumber jurnal-jurnal yang sudah ada. Seperti itu ya, Bu Krisnita, mungkin bisa membantu. Iya. Ini masih ada kelanjutan dari pertanyaannya Bu Krisnita ini Bu Admira tentang jurnal internasional. Bagaimana tips dan trik menyusun jurnal internasional dengan kemampuan bahasa Inggris yang minim? Terima kasih. Ya, baik Bu Krisnita, saya juga minim sekali sebetulnya untuk bahasa Inggris saya. Sudah saya ceritakan dan sudah terbukti keminiman saya, tapi saya tidak patah semangat ya untuk menulis jurnal ini. Ya, jadi biasanya saya akan mencari literatur, ya banyak mencari literatur itu nanti saya kumpulkan. Nah itu saya akan baca-baca. Yang baik itu yang mana, yang cocok itu yang mana. Ya, kemudian saya akan parafrase, kemudian setelah diparafrase, apalagi sekarang mudah ya ada cek Grammarly, ya, jadi kita bisa cek Grammarly, jadi kita nggak usah takut kalau Grammarly kita salah, karena kita sudah ada aplikasi Grammarly. Sebetulnya dari situ nanti akan kita masukkan Grammarly-nya sudah bisa dibetulkan, kemudian kita juga sudah ada cek plagiasi, ya cek plagiasi, sudah ada fasilitas cek plagiasi karena biasanya sebelum masuk ke jurnal daripada kita nanti ditolak itu cek plagiasi dulu setidaknya kurang dari 10%, ya kurang dari 10% nanti baru kita submit. Jadi kalau kita belum cek plagiasi langsung kita masukkan biasanya langsung ditolak karena kita bisa dilihat dari plagiasinya. Mungkin untuk tips trik menulis jurnal lebih lanjut, Bu Krisnita bisa japri saya atau menghubungi saya atau ketemu dengan saya ya Bu Kris. Seperti itu, Bu Dia. Ya, terima kasih sudah diajani sama Bu Admira ya. Jadi boleh di luar acara nanti bisa menghubungi Bu Admira langsung. Ini next pertanyaan dari Bu Zaila Margareta. Bu Admira mohon bertanya, misalnya kita sudah merancang proposal dengan metode baru, namun saat sudah lolos dan pelaksanaan ada kendala dan tidak bisa melakukan sesuai rencana, bagaimana Bu solusinya? Boleh merubah metode atau bagaimana? Terima kasih Bu Admira, semoga sehat selalu. Ya, amin.
Makasih Bu Sela doanya. Kemarin untuk metodenya, nah ini kita lihat dulu masalahnya di mana. Masalahnya di mana? Maksud saya masalahnya di mana? Apakah alatnya rusak? Kalau kita menggunakan alatnya itu atau rusak atau bagaimana? Kita ya berusaha dulu. Maksud saya berusaha. Kalau memang di IK nggak ada, lari kemana yang ada. Jadi seperti saya di IK nggak ada, saya akan lari ke ITS. ITS nggak ada, nanti rencana saya akan lari ke Jepang. Jadi kita berusaha dulu mencari metode yang ada tersebut. Kalau memang mentok nggak ada, kita ganti. Kemarin pernah ya Bu Diah ya juga sampelnya nggak ada terus diganti ya Bu Diah ya kalau nggak salah. Ya itu cukup memahami ya dari karena memang ketika itu tidak lagi musim ya Bu Diah. Ya. Tidak lagi musim. Misalnya kita ambil buah mangga. Kita waktu mengajukan proposal lagi musim ini buah mangga. Tetapi ketika pas ada pendanaan nggak ada sama sekali buah mangga. Nah ini biasanya kemarin bisa diganti ya Bu Dia untuk sampel yang lain ya. Mungkin itu Bu Sela jawaban dari saya. Ya, terima kasih Bu Admira atas pencerahannya dari beberapa pertanyaan Bapak Ibu yang sudah diajukan. Ini sepertinya sudah terakhir yang dari Bu Sela tadi ya pertanyaannya. Mungkin kita cukupkan untuk sesi tanya jawabnya. Mungkin sedikit saya ringkas dari materi yang sudah disampaikan Bu Admira tadi ya. Mungkin yang perlu di-highlight adalah bahwa setiap skin penelitian memiliki ciri atau karakteristik yang tersendiri. Kemudian kita sebagai pengusul perlu memperhatikan rambu-rambu untuk penyusunan proposal serta persyaratan yang ditetapkan oleh pemberi dana. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu Admira atas kesediaannya untuk memberikan materi. Apabila mungkin masih ada pertanyaan yang ingin diajukan, boleh diajukan ke Bu Admira langsung ya. Mungkin dia Bu Admira ya. Saya undur diri. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu MC, Bu Ratna Frenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Admira Sariwati, juga Bu Dia Ariantini. Tadi saya lihat pertanyaan-pertanyaan juga sudah dijawab dengan sebaik mungkin oleh